Kekecewaan Arsen. Nadira yang masih sangat sakit hati memilih untuk tidur pada sofa di sudut kamar. Dia terus menangis karena tak sanggup membayangi malam-malam yang sudah dilalui Arsen bersama wanita lain. Sementara Arsen malah tertidur pulas di atas ranjang seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bersikap cuek bukan karena tidak peduli, tapi dia hanya ingin menghindari pertengkaran di antara mereka. Namun sikapnya itu semakin membuat Nadira kecewa dan terluka. Tepat pukul 7.30 pagi, mereka pergi meninggalkan rumah itu pulang ke rumah utama. Dalam perjalanan tidak ada pembicaraan di antara mereka. Arsen hanya fokus mengemudi, sedangkan Nadira malah sibuk mengotak-atik layar ponselnya. Sesekali Arsen mencuri pandang ke arah Nadira melalui kaca spion mobil. Dia benar-benar pusing karena tidak tahu harus bagaimana menghadapi Nadira yang masih belum dewasa. Apalagi dia bukanlah pria yang pandai dalam berkata-kata. Sesampainya di rumah utama, Arsen dan Nadira langsung disambut oleh salah satu asisten rumah tangga di depan pintu dengan tampang yang terlihat panik. Dengan alis berkerut, Arsen yang berada di belakang Nadira segera bertanya, "Ada apa?" "Tuan muda, tuan besar tiba-tiba pingsan," jawab pembantu yang membuat kedua orang di hadapannya seketika panik. "Apa? Pingsan? Memangnya apa yang terjadi sama paman?" Nadira terlihat sangat khawatir. "Kita juga nggak tahu, Non. Tadi saat aku mengantarkan sarapan, Tuan besar sudah tidak sadarkan diri di atas kursi roda, dan di mulut beliau keluar banyak darah." Buru-buru Arsen langsung berlari menuju kamar pamannya diikuti Nadira dan pembantunya. Betapa kagetnya dia melihat keadaan pamannya yang hanya terbaring lemas di atas tempat tidur. Saat itu Daniel sudah sadarkan diri, tetapi wajahnya terlihat begitu pucat. Tanpa menunggu lama, Arsen segera memerintahkan supir pribadi untuk menyiapkan mobil karena akan membawa Daniel ke rumah sakit. "Siapkan mobil, kita harus ke rumah sakit." "Arsen, gak perlu ke rumah sakit. Paman baik-baik saja." Daniel malah menolak untuk ke rumah sakit. "Tuan, kita harus ke rumah sakit. Kita tidak hanya bisa tinggal diam, karena penyakit Tuan ini sudah sangat parah." Dokter pribadi yang menangani Daniel pun bersuara, menyampaikan sesuatu yang sangat mengejutkan Arsen. "Apa maksud Anda, Dok? Penyakit apa?" tanya Arsen dengan tatapan serius. "Dokter, mengapa harus mengatakan itu?" Daniel langsung menegur dokter pribadinya. "Paman, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Paman bisa menutupi masalah sebesar ini dariku? Paman anggap apa aku ini? Aku sangat menyayangimu. Aku akan sangat hancur bila terjadi apa-apa denganmu." Arsen benar-benar kecewa mengetahui kalau ada sesuatu yang disembunyikan Daniel darinya. "Arsen, Paman hanya tidak ingin membebanimu. Paman sangat menyayangimu. Kamulah satu-satunya orang yang Paman miliki. Penyakit Paman sudah sangat parah dan mungkin tidak bisa disembuhkan lagi." Ucapan Daniel yang membuat Arsen langsung berlutut di samping tempat tidur dan menangis. "Paman harus sembuh. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak sanggup kehilanganmu. Aku tidak punya siapapun selain Paman." Dengan berderai air mata, Arsen mengutarakan semua itu. Nadira yang hanya terdiam berdiri di belakang suaminya ikut menangis melihat pemandangan haru itu. Dia tidak menyangka sebegitu besar Arsen menyayangi pamannya, karena pria seperti Arsen tidak akan mudah meneteskan air mata. Sebaliknya dengan Daniel, sosok orang tua yang sangat luar biasa. "Kamu jangan berbicara seperti itu. Selain Paman, ada Nadira yang kamu miliki, dan suatu saat nanti kamu akan menjadi seorang ayah. Paman ingin kamu menarik kembali kata-katamu waktu itu. Kamu harus hidup selamanya bersama Nadira, dan kalian harus memiliki keturunan yang banyak.
biar kamu bisa punya keluarga besar seperti orang lain. Jantung Nadira seketika berdebar hebat mendengar ucapan Daniel. Dalam hati dia bertanya-tanya, apa maksud dari permintaan Daniel untuk Arsen harus menarik kata-katanya? Apa sebenarnya yang diucapkan Mas Arsen? Pertanyaan di dalam benak Nadira. Nadira, apa kamu siap untuk memberikan Arsen beberapa orang keturunan? Dia hanya sendiri, tidak punya orang tua, keluarga, juga saudara. Paman tidak ingin dia kesepian setelah kepergian paman suatu saat nanti. Pertanyaan Daniel yang membuat Nadira terpaku dengan kepala tertunduk. Nadira, mengapa kamu tidak menjawab? Hanya kamu satu-satunya wanita yang paman inginkan untuk menjadi ibu dari anak-anak Arsen. Daniel kembali bersuara karena Nadira masih saja membisu. Jangan paksa dia, paman, ucap Arsen sembari berdiri dan duduk di tepi ranjang. Aku siap, paman, karena aku sangat mencintai Mas Arsen. Jawaban Nadira yang membuat Daniel meneteskan air mata dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Terima kasih karena kamu sudah mau mencintai putra paman. Paman sangat bahagia mendengar itu. Jadilah istri dan ibu yang baik untuk Arsen dan anak-anak kamu. Jangan seperti istri paman yang tega mengkhianati paman juga anak-anaknya. Paman, kita harus ke rumah sakit. Paman harus berobat, ujar Arsen dan langsung meraih ponsel hendak menghubungi pihak rumah sakit. Tapi Daniel kembali bersuara. Paman akan berobat tapi dengan satu syarat. Kamu harus memberikan paman cucu secepatnya. Karena hanya kehadiran anak-anak kamu yang bisa mengembalikan semangat hidup paman. Permintaan Daniel yang tidak dapat ditolak oleh Arsen. Baik, paman, aku akan berusaha untuk memiliki anak. Tapi mulai sekarang paman harus berobat, jawab Arsen. Dan satu lagi, kamu harus berjanji untuk menghentikan semua yang tidak paman sukai. Berhenti untuk menjalankan bisnis ilegal, mencelakai orang, dan lupakan dendam pada siapapun. Biarlah Tuhan yang membalas semua perbuatan buruk orang-orang yang telah menyakiti kita. Daniel kembali meminta sesuatu yang sudah sejak lama ingin dia katakan kepada Arsen. Iya, aku akan menghentikan semuanya. Tapi sekarang juga kita harus ke rumah sakit. Akhirnya Daniel pun bersedia untuk menjalani pengobatan serius di rumah sakit terbesar di kota Sydney. Arsen dan Nadira memilih untuk menemaninya di ruang rawat. Mereka terus berada di sampingnya saat dia diperiksa oleh beberapa dokter ahli. Terutama Arsen yang ingin mengetahui semua tentang pamannya. Setelah ditangani dokter, Daniel pun tertidur dalam penjagaan Arsen dan Nadira. Mereka duduk bersebelahan di sofa yang ada di sudut ruangan selama 1 jam, tanpa ada yang mau memulai pembicaraan. Nadira hanya terdiam sambil terus mengotak-atik layar ponselnya, seperti sedang membalas pesan seseorang. Dan apa yang dilakukannya mulai memancing perhatian pria dingin di sampingnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Arsen dengan tampang datarnya. Aku lagi membalas pesan Angel. Dia menanyakan keadaan paman, jawab Nadira tanpa menatapnya. Mana aku lihat? Arsen langsung menarik ponsel Nadira dan membaca isi pesan yang ternyata bukan dari Angel, melainkan seorang wanita dengan nama kontak Dokter Tari. Siapa dia? Tanya Arsen dengan tatapan yang masih tertuju ke layar ponsel Nadira. Dia kakak kelas aku yang sekarang sudah menjadi dokter kandungan, jawab Nadira dan buru-buru meraih ponselnya dari tangan Arsen. Untuk apa kamu harus menanyakan hal itu? Aku bisa membuatmu hamil dengan caraku sendiri, bukan dengan masukan dari orang lain. Arsen segera bergegas menuju tempat tidur pamannya, karena pamannya sepertinya sudah terbangun. Ada apa? Tanya Daniel yang tidak mendengar apapun, karena tempat duduk Arsen dan Nadira berjarak beberapa meter dari tempat tidurnya. Gak ada apa-apa, paman. Aku hanya ingin minum, jawab Arsen sembari meraih gelas berisi air putih di samping tempat tidur pamannya.
Jangan minum sisa minuman paman. Minum ini saja. Ini air dibawa paman dari rumah. Daniel memberikan sebotol air yang langsung diminum Arsen sampai habis. Setelah minum air pemberian pamannya, Arsen kembali duduk di samping Nadira. Tapi setelah beberapa menit, dia mulai merasakan keanehan pada dirinya. Tiba-tiba dia merasa gerah dan berkeringat di sekujur tubuh. Dan pada saat menatap Nadira, jantungnya pun berdebar kencang dengan pemikiran yang mulai kemana-mana. Arsen benar-benar bingung dengan keadaannya saat itu.